Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Kali ini kita ada di series Intip Karir lagi bersama satu speakers dari program Brilliant Future Leaders Program. Selamat sore Kak Fande. Halo, halo Sonia, halo teman-teman semua. Oke, Salam kenal, aku Evan Dewangga dari BRI. mantap. Ya, sekarang Kak Fande ini sekarang menjadi kredit analis di Energy and Mining Division. Dulunya Kak Fande Tuh, merupakan bagian peserta dari program Brilliant Future Leaders Program batch 8 ya Kak Fande ya. iya Masuknya betul, di tahun batch berapa 8. tuh Kak batch 8 berarti? Awal 2021, Awal Januari 2021 gitu. 2021. Ya, Oke, oke. ya itu Nanti kita mulai ngobrol programnya. lebih banyak lagi dengan Kak Fande terkait program Brilliant Future Leaders Program ini ya. Berdasarkan pengalaman Kak Fande nih Kak, kalau boleh sharing untuk suka duka bekerja di BRI atau khususnya di program BFLP BRI itu apa nih Kak Fande? Suka dan dukanya. Oke, mungkin dukanya dulu aja ya. Biar Boleh. sebenarnya agak agak beda. Jadi kan ketika kita OJT itu kan cabang ya. Mm-mm. Jadi cabang itu kan semacam ujung tombak gitu. Iya, Sementara ketika kita penempatan cenderungnya di kanwil ataupun kantor pusat, di mana itu melihatnya tuh lebih ke strategis ya, bukan bukan ke iya, yang langsung ujung tombak itu. Nah, jadi dukanya itu justru eh, ada kalau di BRI itu kayak ada keirian atau mungkin apa ya. Jadi kan orang-orang di cabang itu tidak semuanya lewat jalur BFLP atau dulu BPS itu. Nah, kita yang masih muda tapi kita seakan-akan menjadi bosnya mereka gitu usia mereka. Oke, ketika kita understandable. di kanwil Ya, ataupun di kantor pusat ya kan jadi semacam itu. Nah, apa namanya? Tapi kan ini kan ini kan kayak ada pergeseran kepentingan itu. Nah, ini tuh agak susah menavigasinya apalagi ketika kita harus istilahnya membantu memanage lah, mengelola orang yang lebih senior dan bahkan lebih lama di BRI dibanding kita. Nah, tapi itu ini sih justru di situ belajar seninya di situ karena kan yang lewat jalur MT kan juga ada banyak juga kan. Nah, di situ untuk memaintain gimana soalnya kayak gini jadi orang yang lama juga kerjanya kalau kita nggak dekat sama mereka, mereka bisa kan mereka lebih tahu lapangan, mereka lebih tahu medan ya. Nah, itu harus dirangkul. Kalau nggak dirangkul itu bisa bahaya kita bisa ya ya aja atau apa itu justru membahayakan diri kita dan mereka juga. Nah, itu sih agak tricky ya mungkin bukan duka sih lebih ke tricky dan iya, iya. Aku navigasinya gitu paham sih sih. Kak. Mungkin mungkin sebagai anak ODP atau anak MT gitu deh bener ya di bener 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 dimanapun itu bener gitu pasti terjadi seperti itu. bener Aku apalagi tadi paham, di BRI tadi totally kan understand. sampai ke pelosok-pelosok gitu-gitu kan Ya, jadi ya teman-teman betul. misalnya ada yang di Kanwil Pekanbaru gitu-gitu kan dia tadi kan sama tadi yang kapal yang di Jemaja itu kan di bawahnya Kanwil Pekanbaru gitu. Tapi orang yang di Oh, kapal itu, pegawai yang di kapal itu pasti takut dengan orang-orang kanwil kayak pasti nurut atau apa gitu. Nah, padahal kan kita harus gimana ya? Aku ngerasa BRI ini udah mulai setara lah, Kak. Udah mulai berubah culture-nya itu udah kayak ngeliat lah dulu kalau BRI itu selalu pakai baju formal. Kalau sekarang udah smart casual semua dari hari Rabu sampai hmm, Jumat gitu. Itu tuh udah merubah culture-culture itu meskipun secara tadi maksudnya figur bapak, figur ibu tuh pasti masih ada, tapi culture udah lebih setara dan itu juga membuat orang katakanlah orang unit dan orang kantor cabang, kantor wilayah udah lebih dan kantor pusat juga ya udah lebih mingle lah gitu. oke, Gitu. udah Dan lebih ya bersatu lah ya, udah lebih udah blend. lebih bersatu Ya. lah karena satu kesatuan juga. Terus kalau sukanya sih eh, kalau dari secara umum sukanya ini sih. Jadi kita tuh kayak ada dan itu yang tujuan saya di BRI perusahaan pertama ya kayak ada visi besarnya BRI. Aku yakin semua perusahaan pasti ada visi besarnya, tapi Mm-mm, mm-mm. visi besarnya BRI sendiri secara nature kan tadi kan kredit mikro ya. Mulia ya, Itu tuh ya, mulia dan ya, pada ya, ya, dasarnya memang understand. melihat diberi mandat pemerintah untuk itu dan jadi kalau ketika kerja itu bahkan katakanlah saya di kredit korporasi, saya juga ngerasa lah karena nasabah saya juga sampai ke pelosok-pelosok gitu ya karena ada kewajiban usaha ke pelosok itu saya ngerasa eh, kerjaan yang kita lakukan tuh memberi dampak lah ke Ya, masyarakat, memberi dampak ngasih yang impact ke positif ya, masyarakat ya, ngasih ngasih paham, impact paham. gitu dan naik turunnya katakanlah naik turunnya ekonomi itu kan yang paling terdampak kan kayak kayak COVID kemarin kan pasti rakyat kelas bawah dulu yang terdampak Iya, iya, itu juga betul, betul. kita bisa lebih menurut saya bisa lebih simpati ya karena itu udah tercermin dalam portofolio kita juga gitu. Jadi kita pun jadi lebih terlatih ini ya simpatinya ya untuk itu. Itu sih mungkin Oke. duka dan dukanya.
Itu duka dan sukanya. Oke, Kak. Nah, Ya. sekarang kita mau bahas ke yang paling ditunggu-tunggu nih mungkin tips and trik seleksi gitu sama tahapan seleksi yang Oke, dulu oke. dilewati sama Kak Fande. Kalau boleh Oke, diceritain dulu oke. tahapannya tuh apa aja tuh, Kak, dan berapa lama sih proses seleksinya? Proses seleksinya. Oke, oke. Jadi tahapannya itu ini sambil nurut ya. Saya nggak Ya, hafal tuh berapa diruntutin tahap boleh. ya, tapi saya ingat Boleh, boleh. urutannya saya ingat. Boleh, Jadi kalau boleh. yang pertama itu kan biasa kan seleksi berkas kan. Seleksi Mm-mm. berkas di situ juga ada TOEFL ya. Di situ ada TOEFL dan Oh, ada oke. foto foto ini ya, foto badan ya, full 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 body body ya. sama Oke, ya. berat badan dan itu tuh itu sangat meskipun kadang-kadang kelihatan sepele tapi ternyata sangat berdampak juga Ya, badan gitu. soalnya kalau Jadi banking kayak biasanya agak ke penampilan gitu betul ya. Istilahnya penampilan agak harus penampilan rapi, betul harus ya. Paham, betul paham. tapi harus badan juga paling nggak proporsional kan. Mm-mm. Nah jadi Nggak harus memang ganteng, nggak harus yang penting cantik. Yang penting gak harus gak proporsional harus dulu, betul. gak harus gak harus gak harus gak harus. Bahkan bahkan maksudnya saya merasa juga kan saya dulu anggapannya di BRI RM-nya pasti harus ganteng kan cantik. Ternyata yang penting tuh bukan Oh, itunya, yang penting tuh justru bisa berkomunikasinya, bisa luas membuat gitu ya sama buat nyawan sama luas nasabah. ya, Iya. bisa membuat. Nah itu justru lebih penting itu. Ya, ya memang muka itu bukan muka ya, lebih tepatnya penampilan yang rapi itu sangat diharuskan. Tapi muka ganteng atau enggak itu kan pemberian Tuhan ya. Jadi Iya, itu jadi pasti privilege lah, pasti itu privilege, ya betul. privilege lah. Ada kelebihannya tapi tetap aja cara komunikasi itu yang bisa Ya, diasah ya. itu Itu lebih yang lebih penting, penting. benar. Nah itu terus tes Kalau apa TOEFL-nya, hasil tes TOEFL-nya TOEFL. Kak, ada minimalnya nggak tuh TOEFL-nya berapa sih tuh? Yang Kak Fande-nya. minimalnya seingat saya 500 ya. Oh, Seingat lumayan saya ya, 500. lumayan lima Ya, ratus. lumayan. Seingat saya 500. Karena ini ya juga di dalam program itu kadang-kadang yang di masa apa ya pendidikannya itu ada juga menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Memang ada Oke, oke. betul Ya, betul ya. ada pattern yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi TOEFL-nya seingat saya memang agak tinggi. Terus ini juga apa namanya? Pertama kan seleksi berkas itu semua Iya, online. Ada websitenya juga di websitenya BRI. Saran saya sih jangan terlalu mepet ya dalam mengirimkan berkas ya karena ya, ini pengalaman betul. kalau di angkatan saya itu yang daftar itu waktu itu kan di share ya. Jadi yang daftar tuh sekitar 40 ribuan lah. empat Banyak puluh juga. ribuan. Yang Iya, keterima iya. ya. Padahal yang keterima tadi kan cuma 100 ya. Iya, Cuma dua 100 puluhan kali satu 20 kali batch, 5. berarti kali 5 Satu ya, batch iya kali 5 100. betul sekitar 100-an kan. Nah, jadi memang jangan mepet soalnya pasti kalau mepet tuh pasti dijamin pasti bakal Sistemnya ya, bakalan tes. Nah, sistemnya sistemnya bakalan pasti bakalan tes ya. ngadat atau apa biasanya sih kayak Pasti gitu. masih Berat, ada ya. dan biasanya kayak ada aplikasi yang nggak ke-upload gitu. Itu yang pertama. Terus Oke, yang oke. kedua setelah setelah bekas kita akan dapat email atau SMS ya. Itu email atau SMS tuh kita tuh akan dikasih notifikasi kalau kita diminta untuk wawancara eh, psikotes dulu sekaligus wawancara ke psikolog. Jadi wawancara Oke, sama psikolog. berarti Nah, tahapan tahapan setelah berkas itu ada psikotes sama interview psikolog. psikotes Itu di hari yang sama interview gitu, Kak. psikolog. Itu di Online hari yang atau jaraknya offline? cuma sehari atau 2 hari lah dekat-dekat. Jadi sekaligus gitu. Oke. Nah, jadi udah dapat jadwalnya. Itu Nah, online atau itu semua offline? online, 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 online online. semua ya. Oke, oke, Online oke. semua betul-betul itu psikotes yang pertama itu masih lebih sedikit ya karena nanti psikotesnya ada dua psikotesnya ada tes Oh, kemampuan dasarnya ada dua oke. jadi yang Psikotes yang pertama itu pertama tentang apa? psikotes pertama memang udah jadi ada TPA singkat dan psikotes itu tuh ya umum sih kayak kecenderungan Matematika, kita kita verbal gitu ya. matematika verbal biasa kesamaan sinonim dan antonim Sinonim itu ada anonim, juga iya. anonim terus dari bilangan gitu. Dari bilangan ada juga. Terus si psikotesnya itu ada kayak range. eh misalnya saya orang yang suka mengambil resiko atau saya cenderung menghindari resiko di diminta checklist untuk lihat Oke. profil dasar kita sih. Profil kita, iya, iya, Gitu. betul. Kepribadian lah ya Nah, bisa dibilang. betul kepribadian dasar itu. Terus sehari setelah itu atau 2 hari setelah itu biasanya sama psikolog. Nah, sama psikolog ini juga cenderung cepat. Jadi waktu itu sama psikolog itu sekitar 15 menit lah maksimal itu tuh sebenarnya lebih ke mengafirmasi kalau kita tuh memang orang yang seperti itu gitu. Kita suruh mengenalkan diri kita, terus eh, kekurangan dan kelebihan Ditanya-tanyain, gitu. ya. Tanya-tanya gitu secara tapi secara ini ya memang bener-bener nggak Personality ya. berkaitan personality, Benar-benar nggak berkaitan personality, sama ya. bank sama sekali. Jadi biar tahu profilnya dia seperti apa. Oke, oke. Nah, setelah lolos itu, setelah lolos itu ada psikotes lagi. Seingat saya ada Oke. psikotes lagi, psikotes dan TPA lagi, tapi ini lebih susah dan ada Hmm, tes
tes bahasa Inggrisnya sangat mirip sama TOEFL. Jadi itu Oke. lumayan panjang. Yang ini saya ingatnya 2 jam ya, kira-kira 2 jam, dan memang ini harus memasang kamera ya. Jadi maksudnya kameranya pasti nyala ketika kita mengakses website itu. Ini udah jauh lebih serius yang ini. Jadi memang memang ini linknya di sini, dan memang menurut saya sih harus disiapkan ya, terutama yang bahasa Inggris itu sekalian ini ya, persiapan untuk TOEFL-nya. Jadi memang untuk mengafirmasi TOEFL kita benar segitu atau Betul enggak. atau enggak? Ya, Nah, benar-benar. betul atau enggak gitu, Validasi ya. uh, karena soalnya sangat, dan ya maksudnya soalnya nggak yang gampang-gampang banget lah, nggak yang bisa diakalin atau gimana gitu. Terus Itu setelah reading, itu writing, listening juga ya, sampai listening. nggak Atau sampai speaking? listening. Enggak ya? Berarti Jadi reading soal sama listeningnya, nulis aja. reading, writing sama grammar. Jadi Grammar, oke. soal listeningnya tuh dihilangin kan, TOEFL tuh ada berapa soal kan? Ya, Soalnya sama betul. kayak 60 atau 80 itu, tapi jadi listeningnya diganti sama reading lah pokoknya. Oke, Gitu. understand. Iya, iya, iya. Gitu. Terus lanjutannya, nah ini baru lanjutannya kita interview sama, kalau lolos lagi itu pasti ada notifikasi lewat email atau SMS ya. Iya, iya, Dan betul. kalau sekarang katanya ada WA-nya juga, jadi BRI langsung WA Oke. kita lewat Jedanya berapa ada lama tuh, Kak, antar tahap gitu biasanya? dannya itu antar tahap itu relatif cepat ya, karena totalnya itu kan 3 bulan, Oh, dua total bulan tiga lah, dua bulan, bulan 2 bulan. Oke. itu 2 bulan sampai 3 bulan itu. Nah jadi jedanya itu maksimal 2 minggu, Oke, maksimal 2 minggu, berarti cepet ya. 2 minggu gitu, lebih relatif cepet sih. Jadi kayak kita bisa expect lah kalau, dan itu biasanya kalau teman kita udah dapat notif, kitanya Hmm. besoknya atau itu maksimal. Jadi kayak pasti Hmm. ada urutannya gitu. Nah, terus kita baru interview dengan pihak BRI-nya nih. Jadi Oke. ada HR-nya BRI, ada juga kalau waktu dulu saya ada dari pihak Kanwil, dan ada dari pihak kampus. Nah, kalau yang ini benar-benar ini sih bener-bener nanya tentang BRI-nya. Ini kita bisa mati gaya kalau kita nggak tahu BRI sama sekali, atau mungkin nggak tahu perbankan sama sekali. Di sini tuh benar-benar harus disiapkan, eh, apa ya, kenapa kita mau masuk BRI, kenapa nggak milih bank lain, atau kenapa Oke. nggak milih industri lain gitu-gitu. Dan katakanlah kita latar belakang memang macam-macam ya, dari teknik atau apa, tapi kita bisa ngasih contoh pengalaman organisasi kita. Nah, di sini diujinya tuh di sini, dan cenderung Oke. penguji pewawancara ya, betul kan, interviewer tuh biasanya menanyakan ini, menanyakan kasus-kasus lah, case-case gitu. Jadi sini Oke, kalau memang ada misalnya ini macam, gitu gimana nah gitu bener, kayak kalau misalnya problem ini solving gimana, ya. problem solving tadi termasuk yang ini ya, yang kan tadi kan BRI kan ada benturan, bukan benturan kepentingan, misalkan BRI masyarakatnya kan yang dikasih kredit kan masyarakat mikro gitu. Nah, gimana cara handle gitu, bagaimana cara komunikasinya itu, mereka akan mengakses itu. Dan Oke, profil paham. kita cocok nggak, maksudnya semangat kita dan semangatnya BRI itu sama apa enggak, itu diakses Oke. di situ. Itu Kayak kelihatan aligning visi misi sama landing value-nya visi kita misi, gitu ya bisa betul dibilang. betul. Dan Nilai-nilai BRI hidup kan kita. BRI itu sangat komunal ya. Jadi BRI itu ketika di kantor itu sangat komunal. Jadi kelihatan banget ketika kita diwawancara tuh pasti akan ditanyakan teamwork kita. Itu juga sangat sangat jadi Hmm, mereka tuh lebih menghargai community dibanding ambisi pribadi. pribadi Pasti iya. ambisi Berarti yang dicari pasti orang-orang yang ambisi lebih juga, teamwork ya. Ya. ya, jadi orang-orang lebih teamwork, lebih nggak apa ya istilahnya ya, lebih nggak suka Individualis. menonjol. Nah, lebih nggak suka Ya, ya. individualis gitu. Oke, oke, Ya ya, oke. pokoknya gitulah. Pokoknya ketika mau naik ya naik bareng lah gitu. Mm-mm. Nah, terus ketika interview itu, setelah itu Interviewnya kita pakai juga bahasa Indonesia Kak atau bahasa Inggris? bahasa Indonesia cenderungnya. Tapi kalau kita dapat Oke. penguji yang dari, kan BRI juga ada kantor cabang di Singapura, di New York Ya, juga ada gitu-gitu. Pasti mereka juga ada yang iseng gitu. Pasti pasti kalau itu. bahasa Inggris ya. Oke. Nah, Durasinya bahasa berapa Inggris lama juga. tuh Kak? Lama atau enggak interviewnya? Kalau itu lama, karena interviewnya itu ada 3 kan, dua dari Mm-mm. dua dari eh, eh, ini ya, manajerial BRI, satunya pasti dari HC gitu. HR ya, Nah, Human HR Resource. ya, dari Human Capital Human Resource. Nah, itu sekitar minimalnya sejam itu, seminar minimalnya sejam. Lama juga. Oke, oke, oke. Karena Berarti ya, deep ya, biasanya interviewnya dalam. deep, pasti pasti deep, dan kalau nggak deep sih hampir hampir pasti sih kita Nggak mungkin nggak dianggap lolos. menarik ya, gimana Iya, gimana jadi gitu. mereka ya Iya sih udahlah itu. gitu nggak, It- gue nggak itu tertarik gitu itu sama lu makanya ya, ya, harus ya, kita ya. siapkan. Saran-saranku sih ini ya, udah ketika kita mengenalkan diri kita udah
nata dulu, kita udah latihan, kita udah punya draftnya dulu. Jadi ketika kita mengarahkan cerita juga, jadi si interviewer itu akan cenderung mendengarkan cerita kita dan melanjutkan cerita kita aja dibanding mereka yang Oke, ya. berceritanya. Nah, itu kita bisa mempersiapkan diri sangat bisa asal asal tadi align ya visi misi BRI dengan tujuan kita tuh ketika align pasti pasti bakal dilihat lah. Yang saya Oke. contohkan yang tadi saya itu kan pengabdian itu sampai ke situ tuh udah fokus ke situ aja justru fokus ke Iya, persoalan digali pengabdian itu gitu ya, terus udah digali lebih digali dalam lagi. Iya, udah iya. digali-gali itu udah saya siapkan. Nah itu pasti mereka mereka akan menghargai itu dan cenderung inilah manjur lah istilahnya ya. Iya, Teman-teman saya iya, pun juga betul, demikian betul. mengarahkan ke misalnya pernah jadi ketua BEM, pernah jadi ketua himpunan, udah mengarahkan ke situ aja, itu pasti akan sangat manjur. Ini interviewnya Itu berarti masih online ya Kak Fandi ya? Interviewnya juga online dulu, online, online saya masih semua. online Oke, betul. oke, oke. Nah, terus Online tadi kan itu. Kak Fandi sempat mention Nah, ada kantor cabang yang di Singapura, yang di luar negeri gitu. ah, Nah, kalau iya ya, misalnya udah masuk di BRI melalui jalur BFLP gini, sebenarnya kayak rotasi karir gitu memungkinkan nggak sih Kak ke kantor cabang yang ada sangat di sana? sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi Hmm, kalau di bank itu kan ada kecenderungan dia tuh sering rotasi karena ya. akan bahaya jika dia tahu medan itu terlalu lama kalau tingkat Mm-mm. manajerial ya. Jadi kan dia Mm-mm. akan kenal dengan nasabah, dia akan kenal dengan pemegang kepentingan di situ. Iya, 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 Itu paham. ada konflik of interest gitu. Jadi normalnya sih 2 sampai 3 tahun sekali pasti rotasi. Entah itu rotasinya hanya pindah divisi, pindah bagian atau pindah wilayah itu bisa juga. Jadi ketika kalau Singapura itu kan masuknya ke divisi internasional ya. Itu juga Hmm, sangat mungkin dan itu akan mereka kan di BRI itu kan ada sistemnya juga ketika kita punya interest di situ kita bisa mengajukan aspirasi. Aku nih pengen di kantor hmm, kantor kan ada yang baru nih di Taiwan gitu. Aku pengen di iya. Taiwan kita bisa ngajukan ke sistemnya HC gitu, sistemnya Human Capital em, beraspirasi mau ke situ dan kita bisa membuktikan juga ya kalau misalnya mau ke Taiwan kita punya HSK misalnya yang Ya, Taiwan tapi ya bahasa misalnya Mandarin gitu ya gitu paling nggak. Ya, bahasa Mandarin gitu-gitu atau mungkin yang internasional yang lain kita bisa menunjukkan kalau kita bahasa punya Inggris kita unggul sertifikasi di gitu ya, ya paham. bahasa Inggris kita unggul dan juga ini kalau di perbankan tuh ada trade finance ya yang ada hubungannya dengan ekspor Hmm, impor. Nah kalau kita jago di situ itu dan kita ngerti legalitasnya juga gitu itu mungkin bakal jadi bisa pilihan juga. diberangkatkan ya. Oke, oke, oke. Betul Berarti possible betul banget ya kayak untuk perputaran gitu, rotasi bahkan sangat sangat internasional gitu. possible Itu bahkan menyenangkan sih. internasional itu bahkan kalau misalnya yang Muslim juga ada yang di kantor yang di Arab juga ya ya Oh pokoknya iya, iya, iya. gampang lah nanti kalau umrohnya gitu atau apa ada juga di situ Iya. gitu karena BRI juga fokus ke TKI juga karena di sana Mm, kan mm, mm. mereka ngirim Betul. uang ke mana Indonesia ke Ke desa gitu. Indonesia, iya, iya, betul Nah, sih. Dan itu tadi setelah It- interview interview user sama interview interview user ya HR. istilahnya ya. Terus HR itu selanjutnya kita aku kemana lagi nih, Kak Fandi? nah jadi kalau di tempat lain kan mungkin ada FGD LGD gitu kan Ya, ada FGD FCD atau atau LGD LGD, betul. kalau di BRI itu kita tuh bukan FGD LGD tapi kita diminta membuat video bareng dengan teman-teman yang sama-sama mendaftar BFLP. Oke, Nah, jadi berarti kita dibagi nanti jadi dikasih. kelompok-kelompok gitu ya? Nah, tapi pembagian kelompoknya itu oleh kita sendiri. Jadi nanti kita dapat kontaknya teman-teman satu satu yang daftar ya. Maksudnya sekali gelombang Ya, itu kita dapat kontak. Nah, kita diminta untuk menghubungi mereka gitu. Misalnya sekota atau kan ada kotanya, ya, ya, ada ya. nomor WA-nya gitu-gitu. Kita diminta kalau misalnya dia luar kota pun nggak masalah kan bisa online ya dia Online, iya, iya. online ya. Biasanya dikasih 2 topik. Topik yang pertama tuh biasanya tentang tentang BRI-nya, yang kedua Mm-mm. tentang kepemimpinan lah. Tapi kita suruh milih satu topik yang kita buat video bareng itu. Dan ya itu sebenarnya semacam LGD. Pasti kan kita kan kalau membuat video bareng kan harus komunikasi dulu. Ini membuat konsepnya kayak gimana dan videonya ini kontennya kayak gimana. Itu juga lumayan menantang apalagi kalau misalnya kita kan dipaksa untuk mengenal orang yang nggak kita kenal ya Iya, kalau iya. misalnya nggak ada yang satu satu ini ya nggak ada yang satu kampus yang kita kenal bisa aja kita mengenal orang yang baru gitu itu bersamaan dengan kita membuat video profil kita sendiri selama 1 menit kita mengenalkan diri kita dan kenapa kita mau di BRI lah itu boleh bahasa Inggris boleh bahasa Indonesia itu best Mm. right itu Nah, nanti kalau yang boleh buat diupload video kelompok hmm, itu caranya hmm. BRI assess gimana tuh caranya mereka lihat teamwork kita dan lain-lain? Apakah
setiap dari anggota kelompok itu Hmm. ngasih feedback ke satu sama lain atau gimana tuh? Atau bener-bener dilihat waktu presentasi aja gitu? Oh, jadi kalau Mm-mm. caranya assess, ini kan sebenarnya kan kelihatan nih kan kita dikasih temanya itu kan biasa sangat sangat luas ya, misalnya General, ya, ya. perbankan digital gitu atau apa Ya, gitu. Nah, cenderung itu kita akan dilihat nih, misalnya kalau orang ngomong perbankan digital, kalau dia hanya misalnya satu kelompok itu hanya membicarakan normatif ekonomi Indonesia menuju digital gitu-gitu aja tuh, ya. cenderung biasanya nggak ini nggak apa ya Nggak nggak lolos. jadi nggak lolos ya, Nah, nggak itu berarti diapresiasi. kalau nggak lolos gitu satu kelompok gitu Kak Fandi? Satu tim gitu nggak lolos Nah, semua gitu? Atau gimana? bisa iya bisa enggak. Jadi cenderungnya itu Hmm. cenderungnya sih kalau ada yang nggak lolos semua, ada juga yang memang ada yang tetap lolos karena juga dilihat dari tadi interviewnya human capital, karena ini bersamaan biasanya. Jadi interview tadi Oh, human oke. capital itu Iya, sama ini iya. tuh semacam satu rangkaian gitu. Oke, Jadi nilainya understand. barengan gitu. Nah, nah jadi cenderungnya ya mungkin tipsnya juga ya. Jadi Iya, kalau kita misalnya katakan perbankan digital, ya udah kita menunjukkan kita menggunakan produk itu, produknya BRI yang digital gitu. Itu mm, sangat lebih kenal lah, sangat kenal lebih lah. Jadi dihargai. Iya, betul. lebih dihargai. Apalagi kalau tahu fitur-fitur barunya dari produknya BRI, kan BRI ada Brimo ya, dan itu kan saya yakin lah apapun perbankan apapun atau mungkin payment system apapun ya pasti itu selalu ada update fitur tiap bulan pasti ada. Nah kalau Betul. dia bisa notice itu pasti hampir pasti dipastikan dia pasti bisa lolos untuk tahap ini, tahap yang video itu pasti dia Nilai nilainya plus bagus, lah ya. Berarti nilai kayak plus banget research-nya gitu. udah mendalam gitu. Udah mendalam soalnya dia pasti merhatiin, oh dulu menu ini nggak ada, sekarang ada gitu. Kalau yang Oke, BRI yang baru ada tuh, understand. contohnya dia bisa bayar ini untuk paspor, untuk pajak itu udah ada yang bisa Oh, oke. yang paspor itu juga baru tuh, baru udah ada di Brimo-nya BRI. Itu kalau misalnya, tapi untuk ini ya BFLP udah kelima ini ya. Kita nggak tahu nih Iya, tahun iya, depan ada iya, iya. fitur apa Nanti lagi. yang fit tahun depan berarti liatin lagi aja gitu fitur-fitur Iya, terbaru aplikasinya BRI fitur itu baru. apa gitu. Oke, oke. Ini tapi Heeh. mungkin info dikit, ternyata yang IT baru buka. Jadi ternyata Oh, BFLP oke. General dulu baru IT nih. Di Oh ya, yang IT juga, apalagi yang IT nih bakal jadi sorotan banget tentang tentang fiturnya Digital, BRI iya itu ya tentang masalah digital itu ya. sih, betul sih, Nah, make tentang sense. digital itu. Oke, itu Tapi sih. gitu Terus possible gitu nggak sih Kak Fandi? Misalnya kayak hmm, dalam satu tim yang tadi yang bikin video, itu berapa orang hmm, tuh Kak? Misalnya berlima gitu, let's say berlima. Atau tujuh ya? Atau oke. berapa? Enggak, cuma 2 sampai 3 orang doang. Oh, kecil ya. Oh, tim kecil. Oke. Tim Berarti kecil lah, tim memungkinkan kecil. ya Kak? Misalnya dari 2 sampai 3 Memungkinkan. orang itu satu tim lolos semua gitu. Itu bisa ya Nah, berarti. iya benar. Oke. Memungkinkan, memungkinkan teman. Dan ada kayak di angkatanku kayak dua tim kan berarti ada 5 sampai 6 orang tuh 6 ya orang. dari Heeh. 2 tim itu aja. Jadi Oh, jadi wow. kayak Oke, oke, oke. Berarti itu eh, kayak dalam itu satu tim tuh lumayan. nggak saling dicari siapa yang paling bagus, tapi ya kalau misalnya emang bagus ya bisa lolos Memang bareng-bareng bagus gitu ya. bisa lolos bareng-bareng gitu. Itu Karena menarik kalau sih. masalah Heeh. masalah ide kan kadang-kadang kan aku yakin ya dari kita kan susah juga aksesnya. Ini siapa yang punya ide Ini ini siapa gitu yang kan. punya ide? Bukan dari Ya, yang betul, ngomong. betul. Nah, kalau misalnya itu memang idenya memang bagus, pasti bakal dijadikan pertimbangan untuk tim ini gitu. Bener Gitu. sih. Itu bisa bisa Berbarengan jadi dengan heeh, heeh. jadi itu Paham sih. jadi apa ya? Poin plus berbarengan dengan itu juga kita diminta untuk open, nggak ngelok ini kita Instagram dan media sosial kita lah Oh, intinya. media Jadi sosialnya dilihatin gitu jadi itu ya diakses istilahnya. juga, Oke, oke. jadi diakses juga media sosial kita untuk ini. Jadi kan tadi kan sebenarnya Oke, kan oke. si teman-teman kita tahu kan media sosial kita. Nah itu ternyata memang ada sosial media test juga dari BRI untuk Hmm, ngecek lah ini sosial media dipakai untuk hal yang positif positif atau atau hal yang yang negatif ya. atau Oke, yang understand. ya negatif itu juga sangat ngefek ya. Jadi Ya, kadang-kadang tips guys, jangan eh jangan bikin yang eh, aneh-aneh gitu kalau kalian lagi ikut yang rekrutmen. aneh-aneh udah yang normal-normal aja lah. Iya, Maksudnya kalau betul. posting biasa itu pasti pasti mereka aman-aman aja gitu. Iya, Nah, benar sih. setelah itu, nah itu rangkaian yang berarti justru di akhir itu yang satu rangkaian apa tadi, Yang interview interview dengan HR, user, interview user, HR iya. user, Sama terus video ya. interview dan Ah, ah. sama social media test itu rangkaian Hmm, terakhir sebenarnya. Setelah itu baru ini sih apa medical medical check up. Tapi kalau medical iya, check up itu hampir dipastikan inilah lolos pasti ya. lulus lah, Asal lolos nggak lah. ada penyakit yang berat, yang aneh-aneh Penyakit ya gitu ya. benar-benar saya nggak ada penyakit yang berat gitu. Itu terus baru nanti pengumuman itu juga 2 minggu juga, Dua sekitar minggu ya, semuanya kurang 2 mingguan lebih. semua lah. Heeh. Dan Oke. medical check up-nya pasti difasilitasi sama BRI juga, Iya, pasti udah pasti, ada. pasti.
Tapi medical check up-nya itu lengkap tuh Kak. Misalnya dari segi tes mata, tes buta warna, terus tes urin, tes darah, tes tes mata, lari, betul EKG betul. gitu ada juga. Ada EKG juga Oh, ada juga, lengkap terus ya yang berarti ya. gula darah yang Heeh. puasa itu juga ada, Iya, terus mata tes buta warna, ronsen urin. paru-paru. Non, saya nggak tahu itu ronsen Nggak tahu paru-paru ya. atau ronsen Oh apa, iya, pokoknya tapi di lumayan ronsen. banyak lah di situ. Di ronsen, Oh terus iya, iya, EKG kan iya, yang itu paru-paru. ada Ah, kayak alatnya nah, itu semua tahu. lengkap sih ya. Lumayan Oke, juga. Tapi setelah kita itu nggak tahu hasilnya offering ya, gitu ya. offeringnya. Betul, Setelah itu baru iya, iya offering. benar. Setelah itu Setelah offering. itu baru offering. Nah, Nah, terus kalau di offering itu, teman-temannya, gimana tuh Kak? di Di offering itu offering? ini sih ada ininya kan, dikasih tahu kan. Kita kan dikasih setelah kita diangkat sebagai pegawai tetap, kita dikasih 3 tahun lah untuk ikatan dinas. Jadi Mm-mm. 3 tahun, kalau enggak ya bayar gitu, kalau enggak ya Oke, mungkin sama iya. kayak MT-MT lainnya Penalti ya. ya, iya, pasti Penalti ada. penalti ya. Gitu. Oke, oke, understand. Nah, kalau untuk teman-temannya Kak Fande nih Kak, satu angkatan, Hmm. itu proporsi Hmm. antara perempuan sama laki-laki gitu imbang atau lebih banyak gender tertentu nih kalau di Oh, tempatnya Kak Fande? imbang banget sih. Imbang Sangat ya? imbang kalau Oke. aku lihatnya imbang, imbang dari di apa namanya, jurusannya imbang, kemudian dari Jurusannya juga mata-mata juga merata ya, berarti benar-benar campur. rata. Oh iya, sama satu lagi, aku lupa ngasih info. Jadi tuh BFLP itu nggak cuma untuk BRI, jadi sekaligus BFLP itu juga untuk anak perusahaannya BRI. Jadi Oke. ketika kita daftar di awal, ketika kita daftar di berkas tadi, kita diminta milih nih, mau BFLP yang BRI atau anak perusahaan BRI, kan ada di Misalnya finance, BRI ada Argo gitu ya, aku pernah dengar ada BRI Agro, Agro, iya. BRI Agro sekarang udah ganti nama jadi Bank Raya, Bank Oke, Raya Indonesia itu juga ya, bisa ya. lewat situ. Terus BRI Life itu atau BRI Insurance, jadi lewat situ semua. Jadi Oh, sangat oke. dimungkinkan nanti ketika BFLP, jadi mereka pun juga udah menyamakan ini sih, kurikulum lah istilahnya, Standar ya, iya benar-benar. standarnya, untuk ikut semacam MT-nya BRI itu. Itu. Oke, ini jelas banget loh ini penjelasan tentang tips and trick dari Kak Fande gitu ya sampai tahapan-tahapan seleksinya apa aja nih. Dan mungkin Iya. pertanyaan terakhir nih buat Kak Fande. Kalau Nah, disuruh mengulang lagi, kira-kira Kak Fande akan ambil BFLP, BRI atau enggak? ya kalau aku pasti Ya, BFLP BRI tadi, karena memang secara nature ya, secara visi visi memang, misi. visi misi visi misi hidup mungkin ya, mungkin kalau dulu aku pengen sangat mengabdi, tapi kalau mengabdi banget kan mungkin uangnya nggak dapet ya, tapi ini Iya, kan mengabdi sambil tetap butuh lah ya buat sambil makan nasi gitu, tetap berdoakan biaya. masih, masih masih mikirin itu juga ya, nggak terlalu Realistis lah, dijauhi bagus lah, tapi nggak bagus, terlalu bagus. itu ya, realistis aja gitu. Gitu, jadi saya pasti akan masih mengulang ya, karena eh sama ya, maksudnya asal saya nggak, saya juga nggak lupa sih, sama. Dan juga ketika masuk pun justru yang saya dapatkan ya di divisi energi mining itu lebih dari yang saya hadapkan gitu. Saya Ekspektasikan, mendapatkan dari oke, iya, iya ekspektasinya itu benar. jauh lebih, dan itu sangat ini ya, tidak ternilai ya. Maksudnya kalau kalau mungkin nggak lewat program ini, mungkin nggak bakal merasakan ini ya, nggak bakal merasakan pengalaman-pengalaman, nggak bakal merasakan mengakses kredit yang jumlahnya lumayan tinggi gitu-gitu. Pasti nggak bakal kepikiran lah. Tapi ternyata asal kita sesuai ya, sesuai jalannya, kita mengikuti aturan, kita juga ketika belajar di apa training itu juga serius, pasti pasti bakal dapat lah. Pasti Oke, akan. oke. Thank you banget Kak Fande. eh Nah, mungkin sebelum kita tutup, kita punya closing statement kali ya dari Kak Fande, singkat gitu buat hmm. teman-teman atau adik-adik yang sekarang udah di akhir masa perkuliahan nih, atau sedang Oh, di oke oke tahap oke. fase mencari kerja gitu. Ada tips Oke atau oke ada oke. wejangan gitu nggak dari Kak Fande? Silakan Kak. Oke, oke. Mungkin kalau wejanganku sih ini ya, sebelum kita nyari kerja atau mungkin sambil sembari kita nyari kerja, tentu kan pasti teman-teman kan membuka kesempatan ya, kalau nyari kerja itu mungkin daftarin ke semuanya atau apa. Tapi jangan lupa sembari itu juga tuh kita merenung ya, justru justru sangat penting menurutku refleksi itu, karena Hmm, itu akan menemukan apa ya, semacam apa yang mengedrive kita, apa yang menggerakkan kita tuh apa sebenarnya. Apakah kita hanya tergerakkan oleh, saya yakin inilah, pasti semua butuh uang, pasti semua butuh hmm, betul. mencukupi kebutuhan hidup. Tapi di balik itu tuh kita tuh pengen mencapai apa gitu. Kalaupun karir, kita lebih pengen karir yang lebih kayak gimana. Mungkin kalau aku lebih ke masyarakat, ada juga yang Iya, karir dia pengen mendapat kenalan banyak, atau atau dia pengen international eksistensi exposure dirinya kali ya, ya. internasional exposure, pasti pasti macam-macam lah gitu. Nah itu perlu ditanyakan, dan selama hidup kita sebelumnya, apakah kita sudah mengusahakan untuk itu?
atau justru yang kita usahakan itu mengarahkan kita ke hal yang lain. Nah, kalau memang itu hal yang lain itu, ya udah kita lebih baik ke arah yang sama. Karena kalau kita udah menata hidup kita seperti itu akan susah ya kalau tiba-tiba menukik tajam itu akan susah. Tapi tentu ya ingat lagi tadi, kalau misalnya diri kita memang bisa berani, pasti pasti inilah bakal dapet gitu. Itu mungkin Oke, Sony. luar biasa sekali, bijak sekali sharing dan juga Enggak juga. wejangan dari Kak Fande. Gini, kita ucapkan terima kasih banyak buat Kak Fande yang udah Iya, bersedia untuk sharing sama-sama. di Tip Makasih juga, Karir Series Son. kali ini. Kita doain semoga Kak Fande ke depannya ini semakin sukses, semakin dilancarkan semua dalam pekerjaannya dan juga sehat selalu. Dan pastinya buat Amin. teman-teman juga yang menonton video ini. Amin. Oke, Amin. thank you banget buat teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, karena di episode-episode ke depan, kita masih akan mengundang berbagai speakers lagi dari berbagai industri dan juga company untuk sharing tentang pengalaman-pengalaman rekrutmen gitu di berbagai perusahaan yang hopefully bisa membantu teman-teman dan adik-adik semuanya. Jangan lupa di-subscribe, stay tune. Teman-teman semua harus jaga kesehatan, stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you. Thank you, Thank you Sonia. Van. Sukses terus juga. Good luck. Sukses buat Fandi dan teman-teman.